Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan nyata atas setiap kita. Rahmat dan kebaikannya selalu baru buat kita setiap hari. Pada hari Minggu ini kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kita nikmati kehadirannya, kuasanya atas setiap kita. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas keluarga-keluarga yang menyelenggarakan ibadah pada pagi hari ini. Dan kasih setia Tuhan selalu nyata atas kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Biarlah kita sama-sama membangun manusia roh kita. Untuk Tuhan terus menjamah dan melawat kehidupan kita. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Biarlah roh-Mu yang hidup memenuhi kami, mengalir di dalam kami. Jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam naungan-Mu. Pimpin ibadah kami pagi hari ini Bapa yang baik. Biarlah kasih setia Tuhan nyata atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Biarlah Kau memimpin ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah Kau ambil alih sepenuhnya. Dan biarlah roh, jiwa, dan tubuh kami bersama-sama merasakan kuasa Tuhan bekerja pada pagi hari ini. Mari Bapa di surga, tolong kami untuk kami memahami akan kebenaran-kebenaran-Mu setiap hari, supaya kami mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan yang menuntun, memimpin hidup kami. Tolong kami Tuhan, kami datang kepadamu, kami buka hati kami hari ini. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Aku buka
Engkau hadir dalam hidup kami hari ini Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami menyembah-Mu. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu tinggal dalam hidup kami ya Tuhan. Berkuasa, menjamah kami, mengubah hidup kami, memperbarui hidup kami dari hari ke hari. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir pagi hari ini buat kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Berfirmanlah bagi kami pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk kami mendengarkannya. Biarlah Roh-Mu yang hidup memenuhi kami. Roh-Mu yang kudus tinggal dalam hidup kami. Sehingga firman ini akan menuntun langkah kami. Supaya kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal pribadi-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami menyerahkan firman Tuhan pada hari ini. Urapi kami, urapi jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kami yang ada di tempat ini Tuhan. Jamah Tuhan lawat kami. Kami siap untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa pada minggu ini menjadi satu pelajaran yang penting buat kita, bahwa kita bersama-sama kembali belajar tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita bersepakat dulu bahwa Roh Kudus tinggal di dalam diri kita untuk selama-lamanya. Tapi biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita terus termanifestasi dan mengubah hidup kita.
Dan salah satunya adalah bagaimana kita harus mau untuk kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang percaya harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Tapi selebih dahulu kita akan membaca sama-sama dalam kitab Galatia 25 ayat yang ke-25. Ada hal yang sama yang disampaikan di dalam ayat ini oleh Paulus kepada masing-masing jemaat, yaitu jemaat di Galatia dan jemaat di Roma. Di dalam kitab Galatia pasal yang kelima yang ke-25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kemudian dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut sebagai anak-anak Allah. Di dalam kitab Galatia tadi dikatakan jika kita hidup oleh Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, baiklah hidup kita juga mau dipimpin oleh Roh. Dan kitab Roma juga mengatakan bahwa apabila kita mau dipimpin oleh Roh Allah, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Inti dari dua ayat ini yang kita baca di dalam kitab Galatia maupun dalam kitab Roma, di mana Paulus menekankan pada satu kata, yaitu bagaimana dipimpin. Kata dipimpin itu dalam teks aslinya menggunakan kata staiko, yang artinya adalah berjalan beriringan, berjalan seirama. Artinya bahwa apabila kita mau hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita harus mau berjalan seirama dan beriringan seiring dengan Roh Kudus menuntun kita. Jadi ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh, maka hendaklah kita mau berjalan seiringan, berjalan seirama dengan Roh Kudus. Itu artinya kita harus hidup menuruti apa yang menjadi kehendak Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan mengubah hidup kita. Roh Kudus akan membuat hidup kita menjadi baru. Maka ketika kita mau hidup seiring dengan Tuhan, beriringan dengan Roh Kudus, maka hidup dipimpin oleh Roh berarti menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita untuk dikuasai. Jadi kalau kita seirama dengan Roh Kudus, berarti kita menyerahkan hidup kita ini, seluruh hidup kita ini untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Kemudian bahwa kita tidak ada lagi keinginan untuk memuaskan keinginan daging, hawa nafsu kita, dan mengandalkan kekuatan dari kebiasaan sendiri. Kalau kita berjalan seiring dengan Roh Kudus, seirama dengan Roh Kudus, maka kita tidak ada lagi keinginan untuk memuaskan keinginan daging, keinginan hawa nafsu. Bahkan untuk hidup mengandalkan kekuatan sendiri, tidak ada keinginan ke sana. Sebab apa? Sebab hidup kita sudah diperbaharui, roh jiwa kita sudah diperbaharui oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kemudian orang yang menjadi fokus hidup kita hari ini adalah kita harus berjalan seirama dengan Roh Kudus dan mau menjadi orang percaya yang dibentuk untuk mengerti akan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita berubah menuju kepada kepenuhan Kristus. Kita mau berubah menuju kepada kepenuhan Kristus dan berbuah, menghasilkan buah pertobatan dalam hidup dengan mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita, untuk kita bisa mengalami kepenuhan Kristus, untuk kita bisa menghasilkan buah pertobatan, untuk kita bisa mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Biarlah kita berjalan seirama dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, mari kita belajar sama-sama. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah yang pertama, memiliki tekad untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita harus punya tekad, punya kemauan
untuk kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Dikatakan di sana dalam firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18 mengatakan kepada kita supaya kita memperhatikan dengan seksama cara hidup kita. Kita harus peduli dengan hidup kita hari ini, karena kita ketahui bahwa hari-hari ini kita sedang ada di dalam masa yang sukar, masa yang sulit. Kita harus memperhatikan keadaan kita. Kita harus menjaga kehidupan kita dengan cara kita memelihara hidup kita sebaik-baiknya, memelihara pola hidup kita sebaik-baiknya, memelihara kerohanian hidup kita sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya dengan demikian kita memperhatikan waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kita. Waktu di sini berbicara kesempatan. Ketika kita memperhatikan hidup kita, kita bisa menggunakan kesempatan-kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, meskipun di masa yang sukar. Supaya kita bisa berusaha, supaya kita bertindak tidak bodoh. Kita menjadi orang yang bijaksana, bukan menjadi orang yang bebal. Dan kita mengerti akan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, untuk kita bisa mengerti dan memperhatikan hidup ini, dan mempergunakan waktu yang ada, hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu artinya dia mau dipimpin oleh Roh Kudus. Satu kali ada orang yang mencoba mencatat bagaimana ia telah mempergunakan waktu sepanjang hidupnya selama 70 tahun. Orang ini usianya mencapai 70 tahun dan dia membuat sebuah perhitungan tentang apa yang sudah dia lakukan, dan menghitung apa yang sudah dia kerjakan. Dan akhirnya dia menemukan angka dalam hidupnya selama 70 tahun ini. Dia tidur selama 23 tahun. Itu artinya 32%, 32,9% dari hidupnya. Bekerja 16 tahun. Kemudian beribadah hanya setengah tahun. Itu artinya hanya 0,7% dari hidupnya. Nonton TV 8 tahun, 11,4% dari hidupnya. Makan, dia menghabiskan waktu makan selama 70 tahun itu 6 tahun. Itu artinya 8,6% dari hidupnya. Berpergian 6 tahun, bersantai-santai 4,5 tahun dari masa hidupnya. Kemudian sakit 5,7%, itu artinya sekitar 4 tahun. Berpakaian 2 tahun, 2,8%. Nah, dari sini ia mendapatkan suatu kesimpulan bahwa 93,6% ia menghabiskan hidupnya untuk memuaskan keinginannya. 5,7% dia jalani hidupnya dengan kondisi yang sakit. Dan hanya 0,5% ia persembahkan hidupnya untuk Tuhan. Itu artinya dia pergi ke gereja, dia beribadah, dia berdoa, dia membaca firman, dia melayani. Itu hanya 0,5% dari hidupnya, yaitu 70 tahun. Kurang lebih kalau dibuat angka adalah hanya sekitar setengah tahun, 6 bulan saja. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita harus memperhatikan hal itu. Dalam hidup kita mana yang harus kita lakukan? Kita mencari kehendak Tuhan, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita menginginkan keinginan hidup kita. Oleh sebab itu ayat ini mengatakan janganlah engkau menjadi orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang tidak suka diajar, selalu merasa benar dalam jalan yang ia tempuh. Kemudian ia menjalani hidupnya dengan sangat sembrono dan tanpa tujuan.
Yang dikejarnya adalah kesenangan diri sendiri dan kepuasan jasmani. Orang bebal tidak menyukai firman Tuhan. Kemudian orang bebal tidak hidup takut akan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menjadi orang arif. Orang arif adalah orang yang mau diajar, suka diajar, suka menerima nasihat, bertindak hati-hati, memelihara hidupnya dengan sungguh-sungguh. Orang arif adalah orang yang bijaksana dalam menjalani hidupnya. Ia memilih untuk menjalani kehidupan sesuai dengan firman Allah. Orang bijak, orang arif adalah orang yang hidupnya mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan berserah penuh kepada Tuhan. Kemudian penuh dengan Roh Kudus adalah yang menjadi hal yang paling utama dalam hidup kita, supaya kita bisa hidup menjadi orang arif dan memperhatikan waktu-waktu yang ada. Dan kita harus menjadi orang yang bijaksana dan memperhatikan dengan seksama perjalanan hidup kita. Maka ayat ini mengatakan, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Mengapa dipenuhi Roh Kudus? Mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Karena Kristus sendiri, karena Yesus sendiri dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan orang percaya harus meneladani cara hidup yang dimiliki oleh Yesus. Yesus sendiri penuh dengan Roh Kudus. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah penuh dengan perasaan yang penuh kekaguman kepada Allah. Jadi orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang penuh terhadap Tuhan. Kemudian perasaan yang gampang digerakkan oleh Tuhan. Orang yang penuh Roh Kudus hidupnya akan digerakkan oleh Tuhan. Dia akan berjalan seirama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, dia akan kerja, terutama melakukan firman Allah. Kemudian orang yang penuh Roh Kudus adalah perasaan yang penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Orang yang penuh Roh Kudus, dia akan selalu rindu kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah membiarkan Roh Kudus mengubah hidup sampai menjadi serupa dengan Kristus. Jadi orang yang penuh Roh Kudus, dia punya tekad untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian dia membiarkan Roh Kudus mengubah hidupnya, memiliki roh yang baru, hati yang baru, sampai menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Satu hal yang penting. Ayat ini adalah satu rangkaian, satu perikop dari Roma pasal yang ke-8. Jadi ayat ini tidak bisa berdiri sendiri atau ditafsirkan secara sendiri. Harus dilihat secara utuh, keseluruhan, baru kita memahami. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ayat ini dimulai dari ayat sebelumnya, yaitu kitab Roma pasal yang ke-8 tadi, bahwa orang yang dipimpin oleh Roh, dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dan ketika dia disebut sebagai anak Allah, dan disebut anak-anak Allah, maka dia harus tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kata kita tahu sekarang adalah menjelaskan kalimat sebelumnya yang berbicara mengenai roh yang memimpin nurani atau cara berpikir kita sesuai dengan kehendak Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, disebut sebagai anak-anak Allah. Lalu kita harus tahu itu, sebab dari kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah kalimat selanjutnya, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja di sini adalah Tuhan bekerja bersama kita terus-menerus dalam membentuk inti dari hidup kita. Allah turut bekerja seperti itu. Jadi Allah turut bekerja di sini bukan sifatnya bekerja secara materi. Kita bekerja lalu kita berdoa, Allah turut bekerja
bekerja, saat aku bekerja, Allah turut bekerja, saat aku belajar, Allah turut bekerja, saat aku sekolah. Kalau kita pemahamannya seperti itu, maka kita akan berpikir bahwa Allah akan bekerja dalam apapun, bahkan dalam tindakan-tindakan yang negatif. Tapi perhatikan apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja bersama dengan kita terus-menerus dalam membentuk inti dari hidup kita, manusia rohani. Nah, itu yang dimaksud. Supaya apa? Supaya kalimat selanjutnya ini mendatangkan kebaikan. Kata kebaikan di sini artinya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Anak-anak Allah berarti harus serupa dengan Kristus. Maka saya katakan tadi, ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa menafsirkan ayat ini sembarangan, karena dimulai dengan hidup di dalam Roh. Maka ketika kita tahu bahwa kita hidup di dalam Roh, kita akan tahu Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, membentuk inti dari kehidupan kita, itu manusia rohani kita. Supaya apa? Supaya menjadi serupa dengan Kristus. Yang terpanggil sesuai dengan rencananya adalah orang yang mau meresponi akan pemberitaan Injil. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan itu orang yang meresponi Injil, yang meresponi firman Allah. Meresponi Injil adalah menjadi pelaku firman dan perintah Allah. Kalau kita orang yang meresponi akan pemberitaan Injil, adalah kita disebut sebagai orang yang mengasihi. Itu artinya di mana kita membiarkan Roh Kudus mengubah hidup kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian yang terakhir, pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, keberanian menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul pasal yang pertama yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa. Bahkan sebuah pernyataan bahwa kita menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita, berkuasa atas kita, memenuhi kita dan memimpin kita. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Apa yang disaksikan? Yang disaksikan ini bukan berbicara tentang hal-hal yang hebat, yang luar biasa. Yang disaksikan di sini adalah karya keselamatan. Saya ulangi sekali lagi, bahwa tidak semuanya ada bersama-sama Yesus dalam sebuah peristiwa penting. Ketika Yesus disalib, hanya Yohanes dan Maria yang ada di situ. Maka muncul kalimat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan Yesus untuk datang ke dunia, supaya kita yang percaya tidak binasa memperoleh hidup kekal. Itu adalah tulisan Yohanes, di mana Yohanes melihat sendiri, di mana Yesus tergantung di kayu salib, kemudian dia mati menyerahkan hidupnya. Kemudian pada peristiwa kebangkitan Yesus, tidak kepada semua orang Yesus menampakkan diri, hanya kepada murid-muridnya. Dan itu tidak kepada semua murid. Kemudian pada peristiwa kenaikan Yesus Kristus yang sudah kita peringati, di mana Yesus pun tidak mengajak murid-muridnya, karena di situ sudah jelas pasti tidak ada Maria dan Yohanes. Kalau ada Yohanes, pasti Yohanes menulis tentang kenaikan Yesus Kristus. Berarti Yohanes tidak ada di situ, karena dia tidak menulis. Karena Injil yang menulis tentang kenaikan Yesus adalah kitab Lukas. Kitab Markus tidak begitu detail tentang kenaikan Yesus, karena kitab Markus hanya menceritakan Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Selesai sampai di situ. Tapi Lukas menceritakan secara detail bagaimana Yesus mengangkat tangan dan memberkati dengan berkat yang spesial, dengan otoritas yang baru. Itu Lukas menulis dengan detail. Ada maksud dari peristiwa-peristiwa ini, Bapak. Hanya Yohanes melihat Maria melihat Yesus disalib. Hanya beberapa murid melihat Yesus kebangkitan, Yesus menampakkan diri. Kemudian hanya beberapa murid yang menghadiri kenaikan kembali Yesus ke surga, kenaikan Yesus ke surga di pagi hari. Tujuannya cuma satu, menceritakan karya keselamatan
bahwa Yesus datang ke dunia, mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menggenapi kita para nabi. Itu kesaksian. Kesaksian itu bukan berbicara tentang bagaimana kita dari orang tak punya, jadi kita diberkati. Dari kita dulu hanya naik sepeda, lalu kita punya jet pribadi. Kesaksian tidak berbicara tentang itu, Bapak Ibu. Kesaksian itu berbicara tentang perubahan dalam hidup akibat dari karya keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Keberanian ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus untuk bersaksi, untuk menceritakan akan kebaikan Tuhan. Menjadi saksi Kristus itu menceritakan bagaimana Tuhan telah bekerja dalam diri kita sehingga kita mengenal keselamatan. Itu yang bersaksi. Ada perubahan, terjadi perubahan. Perubahan bukan perubahan materi, perubahan hidup. Yang dimana kita dulu orang yang berdosa, yang penuh dengan kejahatan, yang dihina, kemudian terima Yesus, berubah. Dalam perubahan itu kita terus menjadi serupa dengan Kristus. Itu kesaksian. Bukan persoalan kita dari miskin jadi kaya, naik sepeda pribadi, punya jet pribadi. Orang di luar Kristus bisa lakukan. Yang membedakan adalah perubahan oleh karya keselamatan dalam hidup kita. Yang kedua, menyaksikan perubahan hidup yang kita alami karena pekerjaan Roh Kudus. Perubahan hidup, pola pikir yang diubahkan. Maka ketika murid-murid waktu peristiwa di mana mereka ada dalam satu keadaan Yesus mati, Yesus bangkit, di situ mereka mengalami kesedihan. Tapi ketika Yesus naik ke surga, mereka bersukacita. Ada perbedaan di sana karena pola pikir yang berubah. Di mana pola pikir yang sudah diubahkan oleh karena Roh Kudus di dalam kehidupan para nabi. Biarlah kehidupan kita hari ini diubahkan. Kristus akan mengubah kita menjadi beriman, mengubah kita menjadi lebih taat, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, lebih mempercayai Tuhan. Kemudian yang ketiga, kesaksian itu menjadi saksi Kristus, mengerjakan firman Tuhan yang telah mengubah hidup kita. Firman Tuhan harus mengubah hidup kita. Ibadah itu harus klimaks sampai pada perubahan hidup. Membaca firman itu harus sampai klimaks, yaitu perubahan hidup. Jadi yang terakhir menjadi saksi Kristus, yaitu firman itu mengubah hidup kita. Firman itu harus sampai membuat kita menjadi berubah. Berubah karakter kita, berubah cara berpikir kita, berubah tindakan kita, berubah keputusan kita, berubah cara pandang kita, berubah pelayanan kita, berubah cara pengertian yang baru yang sesuai dengan firman Allah. Kita harus berubah. Firman Tuhan tidak akan ada kuasa kalau kita tidak melakukan. Kalau kita membaca firman lalu kita melakukan, di situ kuasa itu bekerja dan mengubah hidup kita. Sebagai ayat yang terakhir, sebagai ayat penutup pada ibadah kita pagi hari, dalam Galatia 5 pasal yang ke-24 sampai dengan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, saudara dan saya, ia telah menyalibkan daging dan segala keinginan hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga mau dipimpin oleh Roh. Orang yang dipimpin oleh Roh adalah memiliki tekad untuk dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang memiliki kemauan untuk dia mau berubah, membiarkan Roh Kudus menguasai hidupnya, mengubah hati dan pikirannya, mengubah manusia rohaninya, inti kehidupannya untuk menjadi baru, menjadi anak-anak Allah. Dan yang terakhir, menjadi saksi Kristus. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita buka hati kita untuk kita menerima urapan Tuhan, jamahan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita punya tekad untuk dipimpin oleh Roh Kudus, diubahkan hidup kita, dan kita menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah firman Tuhan akan menginspirasi kita pada pagi hari ini.
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami, Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, ku buka hati kami untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, Tuhan. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biarlah pagi hari ini kita belajar sama-sama untuk memiliki tekad hidup dipimpin oleh Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus berkuasa atas hidup kita dan mengubah kita untuk menjadi serupa dengan Kristus dan mengalami kepenuhan Kristus. Dan kita diberi keberanian untuk bersaksi, menjadi saksi Kristus, menceritakan karya keselamatan Kristus, menceritakan perbuatan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, menceritakan akan kuasa firman yang sudah mengubah hidup kita. Biarlah kita saksikan. Menjadi saksi Kristus adalah menunjukkan satu perubahan dalam hidup, di mana perubahan hidupnya dirasakan oleh banyak orang di sekitar kita. Dan dari perubahan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya pagi hari ini Tuhan melawan jemaat untuk kami hidup penuh dengan Roh Kudus. Dan dalam minggu-minggu ini kami akan terus membangun kehidupan doa dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah dari doa yang kami naikkan Tuhan, semuanya Tuhan akan dengar dan Tuhan akan jawab tepat pada waktu. Tolong kami Tuhan untuk kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kami bersyukur buat firman. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari
Tuhan yang baik ini, di mana kami dapat kembali bersama-sama beribadah. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu yang selalu diberitakan pada setiap kami, sehingga iman kami terus dibangun, untuk kami tetap tegar, tetap kuat dalam iman kami kepadamu. Mengucap syukur buat firman Allah hari ini. Biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, dan biarlah kami memiliki tekad yang sungguh-sungguh. Hidup ini seirama ya Tuhan, sejalan dengan kehendak-Mu. Hidup ini biarlah memuliakan Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan, apapun kondisi kami, karena Roh-Mu yang menolong kami, Roh-Mu yang memampukan kami untuk kami tetap berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, dan biarlah ya Tuhan, di kesempatan ini kami bersyukur kepadamu, berdoa ya Tuhan, sehingga hidup ini akan menjadi saksi ya Tuhan, baik di tengah lingkungan kami, keluarga kami, masyarakat sekitar kami. Tuhan, Engkau tolong, karena kuasa, karena Roh-Mu yang bekerja atas hidup ini, terjadi perubahan dalam sikap hidup kami, dalam cara pandang kami, dalam perilaku kami ya Tuhan, dan semua untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kami bersyukur Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di mana mereka beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan melawat, Tuhan memberkati, seluruh keluarga akan dibangun imannya menjadi kuat ya Tuhan, di dalam kuat kuasa-Mu, karena Roh Kudus yang bekerja, sehingga mereka memiliki tekad, memiliki perubahan hidup dan menjadi saksi-Mu, semua karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Bapa, terima kasih Kau memberkati untuk gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami tetap percaya Engkau selalu bekerja, Engkau terus menyatakan lawatan bagi jemaat-Mu, bagi semua jemaat-Mu, bahkan mereka yang sakit, mereka yang dalam pergumulan hidup. Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup bekerja, karena Roh-Mu yang atas mereka, memenuhi mereka ya Tuhan, memenuhi hidupnya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kami tetap berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, Engkau yang sudah memanggilnya, Engkau sudah menetapkannya ya Tuhan. Demikian seluruh jemaat Tuhan di seluruh tanah air kami, Tuhan memberkatinya. Engkau memberkati Indonesia ya Tuhan. Terjadi pemulihan, terjadi lawatan Tuhan, berkat Tuhan atas bangsa kami, atas pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kesempatan di mana kami dapat beribadah bersama-sama, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan melawat setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing dalam rangkaian doa selama 10 hari di rumah masing-masing ya Tuhan. Biarlah pokok-pokok doa yang kami naikkan, biarlah akan selalu menguatkan dan meneguhkan kami bahwa Engkau Tuhan yang akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bila sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, baik yang di tempat ini di gereja maupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai hidup kami sepanjang minggu ini, dalam semua aktivitas kami, kegiatan kami, pekerjaan kami. Tuhan berikan hikmat bagi kami untuk kami menjalani hari-hari minggu-minggu ini Tuhan, supaya kami bisa menjaga kesehatan kami bisa lebih bijak dalam kami bersosialisasi Tuhan, supaya kami bisa terhindar dari persoalan masalah virus yang sedang berkembang hari-hari ini. Kami pun percaya Engkau Tuhan, Kau punya cara untuk memberkati kami, bahwa janji-Mu ya dan amin buat kami. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata atas setiap jemaat-Mu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka apa saja yang engkau buat, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil dan berhasil. Ingat pesan Tuhan pada pagi hari ini, orang percaya hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
Mari kita mengangkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah wajahmu sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus dan terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kemurahan dari Allah Bapa di dalam kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Persekutuan yang luar biasa oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan dan kekuatan. Berkat rohani, berkat jasmani melimpah atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas permohonan doamu.